pergi ke bandar makan pindang. Ayo belajar Aset Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Selamat bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama kami Adi Prasetyo, Dakiro, Hanjar Giri Anggraini, Happy Hermawati, Rahmah Eli Yunusia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih serta Ibu Purniati. Pada sesi pembelajaran modul 3.2 ini, kami berkolaborasi untuk memetakan dan mengidentifikasi 7 aset utama yang dimiliki daerah dengan dukungan data dan elaborasi yang baik, kemudian mengunggah dan membagikannya kepada CGP lainnya. Yuk ikuti ruang kolaborasi melalui paparan secara lengkap 7 aset utama berikut ini. Identifikasi aset modal manusia. 1. Masyarakat open-minded. Pemanfaatannya mudah menerima pendapat dan memberi masukan ke pihak sekolah. 2. Indeks pembangunan manusia meningkat. Pemanfaatannya kualitas hidup baik sehingga proses KBM berjalan lancar. 3. Tingkat pendidikan yang bagus. Pemanfaatannya support terhadap pendidikan anak dan support program sekolah. 4. Mudah untuk diajak bekerja sama, MOU, Kodim, Polres, Dinas Kesehatan, PNN, dan Dinas Pariwisata. Pemanfaatannya support program sekolah, pembentukan karakter murid, dan pengembangan kompetensi murid seperti duta wisata, paskibra, duta genre. 5. Penghargaan di bidang pendidikan dan keilmiahan. Pemanfaatannya sharing ilmu dan meningkatkan kompetensi guru dan murid. 6. Profesi pendidik, guru, kepala sekolah, dan pengawas. Pemanfaatannya lebih memahami layanan di bidang pendidikan sehingga support ke program sekolah. 7. Bidang kesehatan, bidan, perawat, tenaga medis, dan dokter. Kualitas kesehatan meningkat sehingga aktivitas pembelajaran berjalan lancar. Jika ada yang sakit, cepat terobati. 8. Tingkat literal. Pemanfaatannya, semakin masyarakat literal, maka akan semakin berkualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mensupport program sekolah. 9. Kantin kejujuran. Pemanfaatannya meningkatkan karakter murid. Modal sosial. 1. Toleransi dalam beragama. Pemanfaatannya terciptanya lingkungan kondusif dan toleran. 2. Mobilitas masyarakat tinggi. Pemanfaatannya mudah diajak berinteraksi untuk support program sekolah. 3. Komunitas peduli lingkungan. Pemanfaatannya membantu pendidikan lingkungan dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. 4. Komunitas budaya. Pemanfaatannya memperkuat kelestarian budaya dan implementasi pelajaran sejarah, seni budaya, dan bahasa Jawa. 5. Puja Salika. Pemanfaatannya komunitas sosial yang dapat diajak berkolaborasi dengan sekolah dalam pengelolaan sampah dan ekonomi kreatif. 6. Pegiat sampah atau bank sampah. Pemanfaatannya komunitas sosial yang dapat diajak berkolaborasi dengan sekolah dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik yang menunjang pelajaran biologi, fisika, kimia, dan PKWU. 7. Komunitas mangrove. Pemanfaatannya meningkatkan kepedulian dan kelestarian lingkungan serta support pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang pertama, bangunan sekolah untuk support kenyamanan dan sukses pembelajaran untuk seluruh mapel. Kemudian, gor Sarengat, gor Abirawa, dan kolam renang. Pemanfaatannya untuk kolaborasi dalam mata pelajaran PJOK dan ekstrakurikuler. Yang kelima, RSUD Kalisari, berkolaborasi dan membantu dalam penanganan masalah kesehatan murid. Yang keenam, PLN, support listrik untuk membantu pembelajaran dan layanan pendidikan sekolah terutama agenda nasional. Yang ketujuh, jalan mulus, menunjang keselamatan murid dan tentu saja kenyamanan berkendaraan akan terwujud.
ke-8, jalan tol mempermudah akses transportasi warga sekolah keluar kota. Yang ke-9 dan 10 adalah UMKB dan UT, yaitu untuk sharing ilmu dan upgrade kompetensi untuk peningkatan studi lanjut murid. Dan yang terakhir adalah Pasar Batang dan Pasar Tiban untuk support pembelajaran dan ekstrakurikuler. Berikutnya, 4 modal lingkungan alam. 1. Udara masih segar, pemanfaatannya sumber oksigen bagi kehidupan dan kesehatan sehingga warga sekolah aman dan nyaman. 2. Kolam ikan, pemanfaatannya support pembelajaran biologi, PKWU, dan mewujudkan profil belajar Pancasila, akhlak kepada alam. 3. Lahan masih luas dan hijau, pemanfaatannya ruang terbuka untuk warga sekolah, dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran biologi yaitu budidaya, untuk biopori, dan bisa dimanfaatkan untuk taman sekolah sehingga suasana nyaman dan sebagai tempat refreshing serta menumbuhkan kecintaan kepada alam. 4. Sekolah bersih dan asri, pemanfaatannya menciptakan kenyamanan dalam pembelajaran dan kesehatan warga sekolah serta mewujudkan profil belajar Pancasila. 5. Taman sekolah dan hutan kota Raja Wali, pemanfaatannya ruang terbuka warga sekolah, meningkatkan suasana nyaman dan refreshing serta mewujudkan profil belajar Pancasila. 7. Resapan air, pemanfaatannya pengelolaan air untuk mencegah terjadinya genangan air. 8. Dolphin Center, pemanfaatannya support pembelajaran dan mewujudkan kecintaan terhadap makhluk hidup. 9. Hutan mangrove, pemanfaatannya support pembelajaran tentang penanganan abrasi dan kecintaan terhadap makhluk hidup. 10. Pantai Sigandu, pemanfaatannya support pembelajaran flora dan fauna laut dan kecintaan terhadap makhluk hidup. Identifikasi aset modal finansial. Yang pertama, kantin sekolah. Pemanfaatannya support keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai renovasi dan kegiatan sekolah. 2. Koperasi sekolah. Pemanfaatannya support keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan siswa. 3. Usaha mikro di sepanjang Pantai Sigandu. Pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan meningkatkan pengetahuan finansial tentang mengelola usaha dan manajemen bisnis. 4. UMKM, pemanfaatannya sebagai tempat belajar, mengasah keterampilan yang kedepannya murid dapat menghasilkan uang dan sebagai support keuangan yang digunakan untuk kegiatan sekolah. 5. Perbankan, pemanfaatannya untuk meningkatkan pengetahuan literasi finansial murid dan guru, serta sebagai support dana untuk kegiatan murid dan sekolah. 6. BLK, konveksi jeans, batik rifaiyah, dan kantin kejujuran. Pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan mengasah keterampilan murid untuk masa depan dan karir murid sehingga mantap secara finansial. 7. UD Kayu, pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan support dana untuk kegiatan murid. 8. Usaha galangan kapal, sebagai tempat belajar dan support dana untuk kegiatan murid. 9. Perbankan, pemanfaatannya untuk meningkatkan pengetahuan literasi finansial murid dan guru serta sebagai support dana untuk kegiatan murid dan sekolah. 10. BLK, konveksi jeans, batik rifaiyah, dan kantin kejujuran, pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan mengasah keterampilan murid untuk masa depan dan karir murid sehingga mantap secara finansial. 11. UD Kayu, pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan support untuk kegiatan murid. 12. Usaha galangan kapal, pemanfaatannya sebagai tempat belajar dan support dana untuk kegiatan murid. Yang keenam, modal politik. 1. Pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Pemanfaatannya penetapan regulasi yang berpihak pada murid melalui program bantuan siswa miskin, BOS daerah, dan peningkatan sumber daya guru dan murid. 2. Anggota DPR dan MPR yang mengunjungi sekolah di masa reses. Pemanfaatannya mensupport dunia pendidikan melalui regulasi terkait program Indonesia Pintar dan KIP kuliah
memajukan sarana prasarana sekolah melalui dana aspirasi dan pembelajaran politik bagi murid. 3. Dengar pendapat anggota dewan bersama kepala satuan pendidikan. Pemanfaatannya sebagai masukan dan refleksi perkembangan dunia pendidikan terkait pembelajaran dan murid untuk menetapkan regulasi yang lebih berpihak pada murid. 4. Keamanan atau polisi. Pemanfaatannya menciptakan dan menjamin keamanan lingkungan dan perlindungan aset sekolah. 5. KPU. Pemanfaatannya sosialisasi pemilu di sekolah untuk pendidikan politik bagi murid dan menunjang pembelajaran pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. 6. Kepala desa atau kelurahan. Pemanfaatannya menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pihak desa untuk support keamanan, akses jalan desa, dan kebersihan lingkungan guna mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Identifikasi aset modal agama dan budaya. 1. Lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, majelis taklim, dan madrasah. Pemanfaatannya untuk menumbuhkan semangat kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran dan kompetensi keagamaan. 2. Toleransi beragama. Pemanfaatannya terciptanya lingkungan kondusif, menjunjung tinggi keberagaman, menghargai perbedaan beragama sehingga murid dapat menjalin kolaborasi dengan siapapun. 3. Tokoh agama. Pemanfaatannya untuk berkolaborasi dalam memajukan sekolah dan mensupport kegiatan keagamaan di sekolah. 4. Perayaan Hari Besar Agama. Pemanfaatannya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan membangun karakter murid. 5. Budaya berbagai untuk menumbuhkan empati. Pemanfaatannya untuk menumbuhkan karakter murid dan rasa welas asih. 6. Lawatan budaya dan karnaval budaya. Pemanfaatannya untuk menumbuhkan kecintaan kepada budaya daerah Kabupaten Batang dan memperkuat nilai-nilai keagamaan murid serta menunjang pembelajaran. 7. Lembaga Pendidikan Agama atau TPQ. Pemanfaatannya menumbuhkan karakter murid dan menunjang pembelajaran dan kompetensi keagamaan. Demikian ruang kolaborasi modul 3.2 kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Melalui sisi positif, kita dorong perjumpaan multi unsur untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Program Guru Penggerak. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.